Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan mengenai budaya visual tradisi fashion di Korea Selatan, yaitu Hanbok. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya selaku moderator, Aurora Morris, Elizabeth Sekarkinanti, Syafira Nurfitriana, Silva Salsabila, dan Windy Rahmasari. Selanjutnya, slide pertama akan disampaikan oleh Silva Salsabila. Kepada Silva Salsabila, dipersilahkan. Saya akan menyampaikan slide pertama. Hanbok adalah pakaian tradisional Korea. Pada umumnya, hanbok memiliki warna yang cerah dengan garis yang sederhana serta tidak memiliki saku. Walaupun secara harfiah berarti pakaian orang Korea, namun hanbok pada saat ini mengacu pada pakaian gaya dinasti Joseon yang biasa dipakai secara formal maupun semi formal dalam perayaan atau festival tradisional, termasuk upacara pernikahan dan upacara pemakaman. Untuk anak-anak biasanya menggunakan hanbok pada saat perayaan Chuseok serta ulang tahun pertama mereka, yakni perayaan Doljanji. Dan untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Aurora. Baik, terima kasih. Slide kedua ialah sejarah. Sejarah Hanbok. Hanbok sudah dikenal sejak dari 3 masa kerajaan, yaitu Kerajaan Goguryeo, Joseon, dan Silla. Hanbok sendiri terdiri dari beberapa elemen dasar seperti jogori atau baju, baji yaitu celana, dan chima, rok. Namun pada zaman 3 kerajaan, pakaian sejenis ini mulai berkembang. Akibat pengaruh dari Lalu selanjutnya itu evolusi hanbok. Pada masa dinasti Silla, hanbok masih menyerupai hanfu atau pakaian tradisional Cina. Lalu pada masa dinasti Goryeo, raja menikahi ratu Mongol pada masa kekuasaannya dan hanbok beralih tampilan mengikuti gaya Mongol. Akibat pengaruh dari Mongol, ukuran rok Cima jadi lebih pendek, sedangkan jigori, baju untuk tubuh bagian atas, diikat ke bagian dada dengan pita lebar, sedangkan lengan bajunya didesain lebih ramping. Selanjutnya model yang berlaku hingga sekarang mulai ada sejak zaman dinasti Joseon, yakni gabungan Cima yang agak menggelembung dan jigori yang ditutup dengan pita di satu sisi. Jigori kembali berubah menjadi agak menggelembung serta panjangnya menjadi di bawah pinggang terjadi pada abad ke-16. Pada akhir abad ke-19, jaket bergaya Manchu atau disebut magoja telah diperkenalkan oleh Daewon Gun, memperkenalkan magoja dan sering dipakai sampai saat ini. Cima, rok, juga dibuat panjang dan baju dibuat pendek dan ketat. Karena begitu pendeknya jogori, kita akhirnya membutuhkan heoriti atau heorimari yang bahannya dari kain linen untuk difungsikan sebagai korset. Handuk yang dipakai oleh kalangan atas berasal dari kain rami yang ditenun rapi atau bahan kain sejenis yang punya kualitas tinggi seperti bahan yang berwarna cerah dipakai pada musim panas dan bahan kain sutra dipakai pada musim dingin. Mereka menggunakan warna yang bervariasi dan terang karena bahan yang berkualitas tinggi cukup mahal maka rakyat tidak bisa memakainya. Selanjutnya, berikut ialah tampilan dari hanbok di era kerajaan. Yang pertama ialah kerajaan Silla, lalu ini adalah kerajaan Goryeo, dan selanjutnya ini adalah kerajaan Joseon yang ditetapkan hingga kini sebagai hanbok tradisional Korea Selatan. Selanjutnya, kepada Sekar dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai identitas dari hanbok. Yang pertama dari sisi kalangan pemakai. Ada hanbok raja atau Hongryongpo. Hong berarti merah, jadi Hongryongpo adalah Hyongpo merah. Nah, Hongryongpo ini merupakan mantel raja dengan pola naga di mana desain tersebut adalah simbol otoritas dari raja. Di sulamnya terdapat pada dada, punggung, dan juga bahu. Kemudian bentuk lengannya terlihat lebar dan sisi bagian jubah dilipat ke belakang, kemudian dijahit menjadi satu dengan bagian atasnya.
Ada pula gorem atau tali jaket yang terbuat dari kain yang sama dengan yang digunakan untuk bagian lapisan dalam. Kemudian ada juga got gorem atau tali jaket bagian luar yang dibuat dalam 3 bagian. Kemudian di sampingnya ada wangonsam, yaitu kain berwarna emas dan lengan bajunya dilapisi dengan garis-garis merah dan biru di ujungnya. Pakaian ini dikenakan oleh ratu dari sebuah kerajaan. Kemudian selongsong ini kemudian disambungkan ke bagian hansam yang terbuat dari sutra putih, kemudian desain peony dan anggur dibordir. Lapisan bagian dalam tersebut terbuat dari kain merah, dan desain naga bercakar 5 yang mewah ini dicetak dengan warna emas di bagian bahu, punggung, bawah. Kemudian ada di jahitan bagian lengan dan juga lapisan bawah jubah. Kemudian ada pula hanbok pria bangsawan. Hanbok pria bangsawan ini terdiri atas durumagi. Durumagi ini merupakan sejenis coat panjang. Kemudian ada chokori sokbui, yaitu pakaian pelapis bagian dalam. Selanjutnya ada baji. Baji ini merupakan celana longgar semacam baggy pants. Celana ini digunakan sehingga untuk beraktivitas ini lebih nyaman, seperti bersila maupun jongkok di atas lantai. Kemudian ada pula chima dan jokori yang merupakan bagian dari hanbok wanita bangsawan. Jokori ini merupakan pakaian atasan yang panjangnya hanya sebatas bawah ketiak, namun bagian depannya ini lebih panjang hingga menutupi area dadanya. Dan chima adalah semacam rok yang bulat mengembang dan panjangnya mulai dari dada hingga menutupi kaki. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada hakchangkoi. Hakchangkoi ini merupakan hanbok yang digunakan oleh ilmuwan maupun cendekia. Nah, dilihat dari garis potongan bajunya ini, memiliki makna rendah hati dan juga berbudi pekerti yang luhur. Di sebelahnya ada hanbok pegawai kerajaan yang disebut dengan guanbok. Guanbok ini mengadopsi bahan sutra yang berasal dari Tiongkok, lebih tepatnya dari dinasti Tang, dan pakaian guanbok ini biasanya dikenakan pada saat bisnis pejabat pada pemerintahan. Selanjutnya ada jenis hanbok yang dikenakan oleh penduduk biasa. Nah, ciri khas dari hanbok penduduk biasa ini yaitu menggunakan bahan sederhana yang terbuat dari bahan kain katun dan tentunya memiliki batasan pemakaian dalam warna seperti warna putih, pink muda, hijau muda, dan juga abu-abu. Yang terakhir adalah hanbok yang biasa kita lihat saat ini, yaitu hanbok modern. Nah, hanbok modern ini hadir karena adanya perkembangan budaya, sehingga di masa kini hanbok dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan tentunya model dari hanbok modern ini sangat bervariatif. Baik, penjelasan mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudari Silva Salsabila. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya makna ragam warna hanbok. Hanbok memiliki makna tersendiri. Yang pertama, warna putih melambangkan elemen logam. Masyarakat Korea percaya bahwa warna putih melambangkan kesucian dan kemurnian jiwa. Selain itu juga, warna hanbok putih melambangkan kerendahan hati, sehingga seluruh masyarakat Korea dapat menggunakan pakaian putih tanpa memandang status atau kedudukan seorang. Selanjutnya, warna merah. Warna merah melambangkan elemen api. Warna merah pada hanbok melambangkan nasib baik dan keberuntungan. Warna ini biasanya digunakan oleh wanita yang akan melaksanakan pernikahan. Dengan harapan sang pengantin akan memperoleh nasib baik dan memperoleh kekayaan. Selanjutnya, warna kuning. Warna kuning melambangkan elemen bumi sebagai pusat dari alam semesta. Warna kuning pada hanbok hanya terdapat pada kain sutra dan kain satin, sehingga hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan. Warna kuning ini biasanya digunakan oleh keluarga kerajaan dan para petinggi. Selanjutnya, warna nila.
Warna nila melambangkan ketetapan. Warna ini biasanya digunakan untuk rok wanita di pengadilan dan jubah resmi di pengadilan. Selanjutnya, warna hitam melambangkan elemen air. Masyarakat Korea percaya bahwa warna hitam memiliki arti seluruh ciptaan Tuhan. Hanbok dengan warna hitam ini biasanya digunakan ketika upacara pemakaman. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Windy Rahmasari, dipersilakan. Selanjutnya, aksesoris kepala tradisional Korea. Aksesoris kepala laki-laki yaitu Esokwang, dikenakan secara khusus oleh raja dan putra mahkota. Yang kedua, mahkota, dikenakan oleh raja, dipakai di acara pernikahan, upacara, dan acara khusus lainnya. Yang ketiga, heklip. Heklip dikenakan oleh bangsawan dan cendekiawan, terutama dimaksudkan untuk aktivitas dan interaksi luar ruangan dan harus dipakai ketika ada tamu. Yang keempat, jolip dikenakan oleh para perwira militer. Yang kelima adalah samo dikenakan oleh para pejabat. Yang keenam adalah jongjagoan dikenakan oleh para sarjana dan bangsawan. Yang ketujuh ada tolip dikenakan oleh para pria muda yang belum merayakan upacara kedewasaan. Dan yang terakhir ada paregi dikenakan oleh laki-laki kelas bawah yang merupakan kasta terbawah dari laki-laki. Slide selanjutnya. Selanjutnya, aksesoris yang digunakan oleh wanita yaitu yang pertama, chopji, dikenakan saat upacara yaitu oleh ratu. Yang kedua, ada jok duri, dikenakan oleh wanita untuk acara-acara khusus, misalnya pernikahan, pemakaman, dan acara kerajaan. Yang ketiga, ada toljam. Toljam dikenakan oleh para wanita bangsawan kerajaan, bentuknya bulat dan terbuat dari logam dengan ornamen berbentuk bunga atau kupu-kupu. Yang keempat, ada wangwan dikenakan oleh pengantin perempuan dari strata sosial tertinggi seperti ratu, calon putri mahkota, dan wanita kelas atas. Yang kelima ada dwikoji dikenakan oleh wanita yang sudah menikah. Yang keenam ada bieo dikenakan oleh wanita yang belum menikah. Yang ketujuh ada jam dikenakan oleh wanita golongan kelas bawah. Yang kedelapan ada toguji dikenakan oleh bangsawan pada upacara pernikahan di zaman Joseon. Yang ke-9 deigi dikenakan oleh para remaja. Yang ke-10 ada garima dikenakan oleh seorang dokter. Berikutnya saya persilakan kepada Saudari Syafira. Baik, selanjutnya ada fungsi dari pakaian hanbok, yaitu setelah masa 3 kerajaan pada era dinasti Joseon 1392 sampai 1910, fungsi pakaian berkembang sebagai pembeda status sosial antara bangsawan dan rakyat biasa. Pakaian juga digunakan untuk membedakan kelompok usia seseorang. Segala perbedaan itu tercermin dari warna, bahan, motif, dan gaya pada saat itu. Kemudian, perubahan desain terjadi lagi pada saat dinasti Joseon berkuasa. Baju wanita atau disebut jogori lama-lama menjadi ketat dan pendek. Akhirnya pada abad 16, jogori kembali berubah menjadi agak menggelembung serta panjangnya menjadi di bawah pinggang. Kemudian akhir abad ke-19, jaket bergaya manchu atau disebut magoja telah diperkenalkan oleh Daewon Gun dan sering dipakai sampai saat ini. Cima atau rok juga dibuat panjang dan baju juga dibuat pendek dan ketat. Hal ini dikarenakan pendeknya jogori akhirnya membutuhkan heoriti atau heorimari yang bahannya dari kain linen untuk difungsikan sebagai korset. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator kami, kepada Aurora Maris. Saya persilahkan.
Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.